Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota kelompok Zakiah Adila, Baik Sofiatul Apriani, dan Nur Jihad akan menginformasikan tentang peranan imunoinformatik dalam desain vaksin COVID-19 sebagai tugas Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu beberapa definisi yang nantinya akan banyak dibahas dalam video ini. Vaksin adalah produk biologis yang terbuat dari kuman. Komponen kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Epitop pada mulanya dikenal sebagai antigen determinan, yaitu suatu bagian dari antigen yang dikenali oleh limfosit. Definisi saat ini menyebutkan bahwa epitop adalah bagian dari molekul antigen yang bereaksi dengan antibodi atau reseptor spesifik pada limfosit T dan berikatan dengan antigen binding site yang menemukan spesifitas reaksi antara antigen dan antibodi. Urgensi penentuan epitop pada desain vaksin COVID-19. Berdasarkan pemaparan sebelumnya telah kita ketahui bersama jika epitop adalah bagian yang akan dikenali oleh sel limfosit sehingga dapat memberikan respon imun terutama dalam imun humoral yaitu terkait produksi antibodi. Sehingga dengan mengetahui profil imunogenik dari epitop melalui analisis imunoinformatika dapat dikembangkan desain vaksin yang sesuai sehingga imunitas terhadap COVID-19 lebih cepat dihasilkan. Pada akhir 2019, seluruh negara digemparkan dengan kemunculan virus baru yaitu novel coronavirus atau SARS-CoV-2 di Wuhan, China. Dan wabah virus ini terus berlanjut menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi yang disebut COVID-19. Sehingga dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi dari infeksi virus ini, dibutuhkan adanya perancangan komponen vaksin untuk melawan SARS-CoV-2. Salah satunya melalui imunoinformatika untuk dapat mengenali epitop sel B dan sel T dalam pembuatan vaksin. Menurut Chung M. 2020, glikoprotein dari SARS-CoV-2 merupakan target epitop pada virus karena bentuknya yang menonjol dibandingkan selubung virus sehingga memudahkan reaksi yang terjadi dengan sel lain. Adapun aplikasi imunoinformatik pada desain vaksin COVID-19, tahapan pertama yaitu menentukan epitop glikoprotein SARS-CoV-2 yang akan dikenali oleh reseptor sel B. Tahap pertama ini ditunjukkan untuk mengetahui sekuens asam amino pada protein target berupa glikoprotein yang ada pada virus SARS-CoV-2. Data yang didapatkan berasal dari National Center for Biotechnological Information Database, di mana sekuens protein ini sangat penting dalam identifikasi epitop yang potensial yang ada pada protein target. Tahapan kedua yaitu menentukan epitop yang akan disajikan oleh molekul MHC1 dan MHC2 yang selanjutnya akan dikenali oleh reseptor sel T. Pada tahap kedua ini ditentukan epitop dari MHC kelas 1 dan kelas 2 yang sesuai dengan epitop yang sudah ditemukan sebelumnya pada sel B sehingga nantinya akan diketahui epitop yang memiliki kecenderungan lebih antigenik dan sesuai untuk pembuatan vaksin dibandingkan epitop-epitop lainnya. Pada tahap 3 yaitu konstruksi, pemodelan, dan validasi vaksin, dilakukan desain vaksin yang sesuai dengan epitop yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga didapatkan struktur prediksi dari komponen vaksin SARS-CoV-2 yang nantinya dapat digunakan. Berikut struktur tersier dari komponen-komponen vaksin yang dikonstruksi pada tahap ini. Tahapan selanjutnya yaitu molecular docking analysis, di mana analisis docking ini akan menunjukkan reaktivitas spontan antara komponen vaksin dengan reseptor yang digunakan di sini adalah toll-like reseptor 5. Di sini terlihat interaksi dari vaksin yang berwarna
biru dengan TLR5 yang berwarna hijau. Docking antara vaksin dan TLR5 akan mengaktifkan kaskade kekebalan untuk menghancurkan antigen virus. Epitop vaksin COVID-19. Analisis imunoinformatis yang dilakukan oleh Bhattacharya menunjukkan bahwa 13 MHC1 dan 3 MHC2 adalah epitop dalam glikoprotein SARS-CoV-2. Epitop ini adalah kandidat ideal untuk merumuskan multivaksin peptida epitopik. Vaksin molekuler docking komponen dengan TLR5 sebagai protein yang tepat. Protein docking mengatur fungsi seluler. Docking antara komponen vaksin dan TLR5 akan mengaktifkan imunitas tubuh untuk menghancurkan antigen virus. Vaksin molekuler docking komponen dengan TLR5 membuktikan signifikasi dan efektivitas epitop ini sebagai kandidat vaksin yang ideal untuk melawan SARS-CoV-2. Mekanisme kerja vaksin. Pada umumnya, tujuan pemberian vaksin adalah untuk menciptakan daya proteksi terhadap infeksi virus. Contohnya virus COVID dengan cara pembentukan antibodi netralisasi spesifik terhadap antigen yang dipaparkan di dalam tubuh. Vaksin merupakan virus yang dilemahkan, karena virus menggunakan sel inang dan bisa menghasilkan protein dengan bereplikasi di dalam sel inang, sehingga termasuk antigen endogen. Protein yang dihasilkan oleh virus kemudian ditandai dengan enzim ubiquitinase untuk memperoleh peptida. Kemudian protein yang sudah ditandai oleh enzim ubiquitinase masuk ke pemotongan atau proteosom yang berfungsi untuk menghancurkan protein dengan mengeluarkan enzim-enzim proteolitik. Setelah protein dihancurkan dan tersedialah peptida. Peptida akan mengalami transport vesikular masuk ke retikulum endoplasma melalui gerbang TAP. Kemudian struktur peptida yang belum halus dihaluskan oleh enzim ERAP. Ketika dihaluskan, antigen yang dikirim murni hanya epitopnya saja. Oleh karena itu, pada desain vaksin perlu diperhatikan epitop yang akan bereaksi untuk aktivasi imunitas adaptif tubuh. Kemudian retikulum endoplasma memproduksi protein yaitu MHC kelas 1. Saat berikatan dengan MHC kelas 1, peptida akan ada di permukaan dan dihantarkan ke badan Golgi serta dihantar ke membran plasma. Kemudian sel T lebih cepat mengaktifasi dan memproduksi antibodi spesifik. Contohnya antibodi untuk virus COVID-19 pada penggunaan vaksin COVID-19. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. See you!